semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Vira Amalia Putri, mahasiswi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Serena Chen berjudul Give Yourself a Break, The Power of Self-Compassion. Nah, apa sih self-compassion itu? Dari kata self and compassion, artinya mengasihi diri sendiri. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik atau berbelas kasih terhadap orang lain adalah suatu hal yang sewajarnya kita lakukan. Namun, apakah hal tersebut telah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Lalu kaitannya dengan MSDM, ketika seseorang mengalami kegagalan atau kemunduran di tempat kerja, biasanya akan muncul dua respon. Yang pertama, dia akan bersikap defensif, yaitu tidak bertanggung jawab dan menyalahkan orang lain, atau sebaliknya yang kedua, dia akan menyalahkan dirinya sendiri atau mencaci maki dirinya sendiri. Padahal hal tersebut tidak baik dan dapat merusak perkembangan pribadi. Bagaimana jika kita memperlakukan diri kita seperti memperlakukan seorang teman atau orang lain dalam kondisi tersebut? Jadi di sini pasti kita akan bersikap baik, kemudian kita akan bersikap lebih pengertian dan juga memberikan semangat dalam kondisi yang sulit atau dalam keadaan gagal tersebut. Nah, itu merupakan self-compassion. Lalu, menurut psikolog, self-compassion dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja serta menumbuhkan profesionalitas. Lalu untuk non-akademik, mungkin konsep self-compassion ini kurang terkenal dibandingkan konsep dari harga diri atau kepercayaan diri. Padahal kedua konsep tersebut yaitu self-compassion dan harga diri itu berbeda. Di sini harga diri itu cenderung melibatkan penilaian diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan untuk self-compassion itu tidak, namun menciptakan rasa harga diri karena peduli dengan kesejahteraan dan pemulihan diri sendiri setelah kita itu mengalami kegagalan. Seseorang dengan tingkat self-compassion yang tinggi itu biasanya menunjukkan 3 perilaku. Jadi yang pertama, mereka akan baik hati dan tidak menghakimi kegagalan atau kesalahan dirinya. Kemudian kedua, mereka mengakui bahwa kegagalan itu merupakan pengalaman yang akan dialami oleh semua orang. Dan yang ketiga, mereka itu boleh membiarkan dirinya merasa buruk, tetapi tidak membiarkan emosi negatif itu mengambil alih dirinya. Lalu menurut ahli, orang dengan tingkat self-compassion yang tinggi itu biasanya memiliki motivasi besar untuk memperbaiki diri serta melaporkan perasaan otentisitas yang kuat. Selanjutnya, untuk memperbaiki diri tadi, kita harus memiliki penilaian yang realistis terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi kita. Ketika seseorang memperlakukan dirinya dengan belas kasih, mereka itu akan mampu mencapai penilaian yang realistis. Kemudian mereka akan memperbaiki kelemahannya, meningkatkan keterampilan, serta mengubah kebiasaan buruknya. Dalam suatu penelitian, peneliti meminta peserta untuk mengingat kesalahannya dalam melakukan suatu hal. Mereka pun merasa bersalah dan bahkan ada yang merasa menyesal. Lalu secara acak, peneliti menugaskan mereka ke salah satu dari 3 kondisi, yaitu self-compassion, harga diri, atau kelompok kontrol. Peneliti menemukan bahwa seseorang yang didorong untuk memperlakukan diri sendiri dengan self-compassion ini lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Lalu pada penelitian lain, self-compassion ini tidak hanya membantu kita untuk pulih dari kegagalan atau kemunduran tadi, tetapi juga mendukung pola pikir berkembang yang dikemukakan oleh Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Universitas Stanford. Bagaimana kita tahu bahwa self-compassion dan mindset yang berkembang tadi membuat seseorang bekerja keras untuk memperbaiki diri? Menurut sebuah literatur, seseorang yang memiliki mindset berkembang terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan menerima umpan balik yang negatif tadi untuk memperbaiki dirinya. Sementara menurut penelitian, self-compassion ini membuka jalan untuk perbaikan diri dengan membangkitkan keinginan seseorang untuk melakukan hal dengan lebih baik, mendorong keyakinan bahwa perbaikan itu mungkin, dan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras. Self-compassion ini juga dapat membantu seseorang untuk mengambil peran sesuai dengan kepribadian atau nilai mereka. Jadi di sini, seseorang itu dapat hidup sesuai dengan jati dirinya atau otentisitas. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan motivasi, dorongan, dan juga manfaat kesehatan mental. Dalam penelitian yang dipelopori oleh Jia Wei Zhang
ditemukan bahwa self-compassion ini menumbuhkan otentisitas dengan meminimalkan pikiran negatif dan keraguan diri. Lalu di penelitian lain, peneliti secara acak menugaskan peserta untuk menanggapi kelemahan pribadi dari sisi self-compassion, self-esteem, atau tidak keduanya. Peserta yang diinstruksikan untuk mengasihani diri sendiri tentang kelemahan mereka melaporkan perasaan otentisitas yang tinggi daripada peserta yang lain. Jadi, memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan tanpa adanya penghakiman dapat mengurangi ketakutan tentang ketidaksetujuan sosial dan menimbulkan perasaan untuk berani menjadi diri sendiri. Dan di sini optimisme itu juga berperan penting. Ketika orang yang memiliki optimisme tinggi, itu biasanya mereka berani menunjukkan dirinya dan meningkatkan kecenderungan untuk menjadi lebih otentik. Dan di sini pola pikir belas kasih itu juga dapat menghasilkan manfaat yang menyebar ke orang lain, terutama ketika kita itu menjadi seorang pemimpin. Dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa ketika pemimpin mengadopsi mindset berkembang, mereka itu akan memperhatikan perubahan dalam kinerja bawahannya dan memberikan umpan balik yang bermanfaat mengenai cara meningkatkan kinerja. Hubungan serupa antara pemimpin dan bawahan itu juga ada untuk otentisitas. Jadi ketika pemimpin terlihat jujur terhadap diri mereka, hal itu juga dapat menciptakan suasana keaslian di tempat kerja. Dan ketika pemimpin menghadapi kegagalan dengan sikap self-compassion tadi, hal tersebut dapat menjadi win-win solution bagi pemimpin dan juga pengikutnya. Jadi di sini pengikut tidak merasa takut dan juga pemimpin itu juga tidak menyalahkan dirinya sendiri juga atau menyalahkan pengikutnya. Terakhir, sebenarnya menumbuhkan rasa self-compassion itu tidaklah rumit dan juga tidak sulit. Hal tersebut merupakan suatu keterampilan yang dapat kita pelajari dan juga kita tingkatkan setiap harinya. Mungkin kita bisa menanyakan kepada diri kita apakah kita sudah bersikap baik dan pengertian terhadap diri sendiri, apakah kita mengakui kekurangan dan kegagalan itu sebagai suatu pengalaman, dan apakah kita menyimpan perasaan yang negatif terhadap diri kita. Kita juga dapat menuliskan surat kepada diri sendiri, misalnya sebagai seorang teman untuk memberikan motivasi atau semangat apabila kita mengalami suatu kegagalan atau kemunduran tadi, sehingga tidak selalu menyalahkan diri sendiri. Dan banyak dari kita itu bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain, namun tidak untuk diri kita sendiri, padahal untuk diri kita sendiri itu merupakan suatu hal yang penting. Jadi pada intinya, self-compassion itu adalah cara kita untuk dapat memahami, mengasihi, memberikan kebaikan, dan menerima diri kita sendiri. Di sini itu juga dibutuhkan kesadaran bahwa semua orang itu memiliki kekurangan dan juga permasalahannya masing-masing. Jadi sudah sewajarnya kita dapat menerima apa yang ada dalam diri kita dan apa saja masalah yang terjadi. Sebab semua orang itu layak untuk mendapatkan belas kasih baik dari orang lain dan dari diri sendiri terutamanya. Sekian review artikel ini dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.